Pernikahan Darurat, karya penulis Kol Mipi. Saya terima nikah dan kawinnya Ayunda Kemilau Senja binti Gunawan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sah, tanya Pak Penghulu. Emil masih tak sanggup mengucapkan kata suami pada pria tak memiliki empati untuk dirinya. Karena pada kenyataannya hanya kepada dirinya saja pria yang kini menjabat suami itu terus terlihat galak menurutnya. Gak mungkin, mana mungkin pria itu bisa membuatnya bahagia. Bahkan baru 2 bulan dekat dengannya saja, Emil jadi sering pergi ke salon untuk mendapatkan sentuhan terapis untuk merelaksasi tubuhnya yang tegang karena harus berurusan dengan pria galak itu. Dengan terpaksa dan tanpa seutas senyum dari wajah cantiknya, Emil menghadapkan tubuhnya ke arah Keanu yang begitu gagah dengan setelan pengantin adat dengan warna senada seperti yang ia kenakan. Dan dengan terpaksa juga Emil meraih tangan pria itu untuk ia cium. Sebagai sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan para pengantin perempuan setelah dibayar tunai. Dan pada saat Emil akan kembali menegakkan tubuhnya, ia menahan kedua pipinya setelah sebuah kecupan lembut mendarat di keningnya. Emil tahu bukan mau Keanu melakukan hal itu kepadanya. Mereka tidak saling mencintai antara atasan dan bawahan. Namun, siapa yang mengira jika hari ini kedua manusia yang tak pernah akur ini menjadi sepasang suami istri. Flashback. Mulai besok kamu harus mulai bekerja di hotel, Pah, supaya kamu lebih menghargai uang. Pah, besok jam 8 kamu harus udah ada di hotel. Pah, makin merengek manja. Emil menoleh sebelum memutar tuas pintu. Apa, semua kartu kredit kamu udah papa blokir? Sebuah berita yang membuat tulang belulang Emil terasa melunak. Pah, gak bisa gitu dong. Gimana aku bisa hidup tanpa kartu kredit? Emil kembali menghampiri papanya. Aku janji. Bohong, pungkas Guna. Beneran, mulai sekarang papa udah gak percaya janji-janji kamu. Terdengar suara ketukan dari arah pintu. Cepat keluar, kalau dalam 3 bulan kamu bisa bekerja dengan baik, papa kembaliin lagi semua fasilitas kamu, tegas Guna masuk pada seseorang di balik pintu. Emil yang saat itu tengah tersungkur di atas karpet sampai keesokan harinya dengan hati kesal dan wajah yang tak seceria saat dia memasuki lobi hotel. Emil mengetuk atau lebih tepatnya menggedor pintu ruang kerja GM yang dulu adalah ruang kerja ayahnya sendiri. Pagi, sapa pria yang sedang menunggu dokumen yang sedang ditandatangani sambil GM abal-abal. Pagi. Emil berusaha mengontrol emosinya di hadapan orang asing yang Emil tak tahu siapa dia sebenarnya. Tolong minta orang bawain sarapan dong ke sini, pinta si GM pada pria yang menyapa Emil barusan. Emil melirik sekilas pada jam tangan berhiaskan berlian yang melekat erat di pergelangan tangannya. Sudah hampir pukul 9 pagi dan orang itu baru meminta sarapan. Salah satu ciri pria yang tak pernah tepat waktu. Ada yang perlu kita bahas dan ada yang perlu lo klarifikasi ke gue. Semalam bapak cuma menginstruksikan untuk memperkerjakan kamu di sini
Dia nggak bilang ada sesi tanya jawab dari kamu, jawab Keanu yang kini sudah duduk di atas sofa empuk berwarna putih tulang yang ada di sudut ruangan. Tapi sebelumnya gue mau minta penjelasan ke lo. Gimana? Kenapa lo pecat Om Rendra? Apa alasan orang sebaik dia sampai lo depak dari hotel ini? Lo tahu berapa lama dia? Oh, maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena itu adalah masalah internal perusahaan. Jadi orang luar apalagi bukan. Emil begitu tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Apa barusan tadi dia sedang menyindir dirinya? Seberani itukah dia menyindir putri tunggal sang pemilik hotel? Perlahan simpul tangannya terlepas dari dadanya yang tadi lo bilang. Apa? Yang tadi lo bilang? Mana sipi kamu? Saya melihat sebelah tangan Keanu terulur ke arah Emil. Mana sipi kamu? What? Emil terkejut. Bagaimana bisa? Dia menanyakan sipinya sedangkan pria itu tahu persis siapa Emil. Anak tunggal dari pemilik hotel ini. Anak tunggal loh, anak tunggal. Sipi kamu mana? Saya mau lihat apa keahlian kamu. Jadi saya bisa memberikan posisi yang tepat sesuai. Namun kini dengan suara lebih memaksa. Ketinggalan, jawab Emil mulai gugup. Dia pun membuang pandangannya tanpa membalas tatapan Keanu. Kalau begitu, telepon orang di rumah suruh bawakan ke sini. Keanu seperti tak memberi kelonggaran untuk dirinya. Dan untuk pertama kali Emil merasa gugup duduk di ruang kerja sang papa. Itu aku, kamu lupa bikin CV atau memang tak menyiapkannya? Terkaian. Gak usah kaku begini juga kali, lagian lo juga tahu siapa gue kan, anak tunggal pemilik hotel ini. Jadi lo bisa naro gue di divisi mana sajalah sesuka lo. Namun mata Emil terus mencari fokus lain selain wajah pria tampan di hadapannya. Iya, meski dirinya begitu tak suka pada Keanu, namun tetap saja matanya tak bisa membohongi ketampanan yang ia miliki. Kalau kamu di saat kebersamaan Anis, sang sekretaris Guna yang kini secara otomatis menjadi sekretaris Keanu masuk setelah sebelumnya mengetuk pintu yang memang sedikit terbuka dengan kopi dan sandwich di sebuah mapan. Perempuan itu nampak terkejut melihat pemandangan yang mencekam di hadapannya. Saya simpan di sini ya Pak. Tangan Anis bergetar karena gugup saat dia harus meletakkan nampan berisi pesanan GM tampan yang beberapa tahun lebih muda darinya itu. Terima kasih, kamu boleh kembali bekerja. Baik Pak. Wanita dari 2 orang putra itu terlihat pias dan segera pergi meninggalkan ruangan dengan suasana mencekam itu. Tunggu apa lagi? Silakan keluar, dan jika kamu masih berminat untuk bekerja di sini, jangan lupa bawa CV dan surat. Sambil menghentakkan kakinya, Emil berjalan mendekati Keanu dengan sebuah ide yang baru saja menghampiri dirinya. Gadis itu pura-pura akan terjatuh di hadapan Keanu dan sengaja mendorong cangkir itu hingga cangkir yang berisi kopi panas itu tumpah mengenai tubuh Ian. Sorry, yang tadi itu sengaja, dasar nenek sihir, teriak Keanu kepada Emma yang dengan cepat segera keluar dari ruang kerja ayahnya. Perang segera dimulai. Kita lihat siapa yang akan mengibarkan bendera putih terlebih dahulu. Emil berbicara pada dirinya sendiri sambil menyibakkan rambut panjangnya dengan angkuh.